Barcelona akhirnya berhasil mengakhiri penantian panjang untuk balas dendam setelah berhasil menghancurkan Bayern Munchen di Stadion Olimpiade Louis Campenisch Kamis 24 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Sejak kekalahan menyakitkan 8-2 di Camp Nou tahun 2020 lalu, Barcelona selalu dibayang-bayangi kutukan kekalahan atas Bayern Munchen. Namun, di musim 2024-2025 ini, Barcelona yang dilatih oleh ex juru taktik Bayern Munchen Hansi Flick akhirnya berhasil memutus kutukan dengan menggilas Thomas Müller dan kawan-kawan 4-1. Bermain di kandang sendiri, Bayern Munchen yang tak diperkuat beberapa pemain andalannya seperti kiper Ter Stegen hingga Dani Olmo menurunkan formasi 4-2-3-1. Hansi Flick mengandalkan Lamine Yamal, Fermin Lopez dan Rafinha untuk mendongkrak Robert Lewandowski sebagai ujung tombak. Di sisi lain, Bayern Munchen yang dilatih oleh Vincent Kompany menurunkan formasi yang sama yaitu 4-2-3-1 dengan Serge Gnabry, Thomas Müller dan Michael Olise di belakang sang bomber Harry Kane. Hasilnya, Barcelona yang tampil lebih siap langsung membuat kejutan dengan mencetak gol di menit pertama lewat aksi Rafinha. Lewat serangan balik, pemain asal Brasil itu lolos dari pengawalan dan langsung berhadapan dengan kiper Bayern Munchen Manuel Neuer. Dengan tenang, ex pemain Leeds United itu mengacah Neuer dan menceploskan bola ke jala gawang tim tamu. Tertinggal 1-0, Bayern Munchen langsung merespon dan Harry Kane berhasil mencetak gol lewat sundulan di menit ke-10. Namun sayangnya, gol pemain timnas Inggris itu harus dianulir karena lebih dulu terperangkap posisi offside. Tak patah arang, Bayern Munchen kembali mencoba mencari gol penyama kedudukan. Di menit ke-17, Bayern Munchen akhirnya berhasil menyamakan kedudukan lewat Harry Kane setelah menerima umpan dari Serge Gnabry di sisi kiri. Skor pun menjadi imbang 1-1. Namun, kedudukan ini hanya berjalan sementara. Barcelona kembali menyerang dengan gencar. Mereka kembali unggul setelah Robert Lewandowski berhasil memasukkan bola ke gawang lawan setelah menerima umpan dari Fermin Lopez yang sebelumnya berhasil mengalahkan Kim Min-jae. Jelang akhir babak pertama, Barcelona semakin menjauh setelah Rafinha mencetak gol kedua melalui aksi individu yang memukau. Umpan silang dari Casado menjadi awal dari serangan. Setelah mengelabui Guerreiro, Rafinha melepaskan tembakan melengkung yang melampaui kaki Upamecano dan Neuer untuk memastikan Barcelona unggul 3-1 sebelum jeda. Di babak kedua, tempo pertandingan berjalan lebih cepat dengan Bayern Munchen yang tertinggal berusaha keras untuk bangkit. Namun, pertahanan Barcelona yang dipimpin oleh Jules Koundé mampu menghalau serangan demi serangan tim tamu. Bukannya memperkecil keadaan, Bayern Munchen justru kembali kebobolan, lagi-lagi lewat aksi Rafinha di menit ke-56. Pemain berusia 27 tahun itu menerima operan jitu dari Lamine Yamal dan melepaskan tembakan yang melengkapi catatan hat-tricknya melawan Bayern Munchen malam itu. Skor pun menjadi 4-1. Bayern Munchen benar-benar dibuat tak berkutik usai 4 kali kebobolan. Meskipun Kompany mencoba menyegarkan tim dengan melakukan beberapa pergantian pemain seperti Leon Goretzka, Leroy Sané, Jamal Musiala dan Kingsley Coman, hal itu tidak membawa perubahan signifikan bagi Bayern Munchen. Sementara Barcelona kian percaya diri di bawah arahan sang pelatih Hansi Flick. Yamal dan Pedri berkali-kali merepotkan lini pertahanan Bayern Munchen. Sementara serangan balik tim tamu yang dimotori oleh Jamal Musiala tak juga membuahkan hasil. Di sisa laga, dominasi Barcelona tak tergoyahkan. Sejumlah pemain yang baru masuk juga tak mengubah ritme permainan. Hingga laga tuntas, skor pun tak berubah. Barcelona menang 4-1 atas Bayern Munchen. Dengan kemenangan ini, Barcelona berhasil memutus kutukan atas Bayern Munchen sejak tahun 2020 lalu. Tak hanya itu, tambahan 3 poin juga membuat Barcelona berada di posisi ke-10 klasemen sementara dengan 6 poin. Sementara Bayern Munchen terpuruk di posisi kedua-3 dengan koleksi 3 poin. Hansi Flick tampak puas dengan performa timnya yang bermain dengan disiplin tinggi, terutama Rafinha yang menjadi pahlawan utama dalam laga kali ini. Rafinha memang tengah berada di titik terbaiknya bersama dengan Barcelona. Performa Rafinha sempat naik turun sejak dibeli dari Leeds United pada tahun 2022. Persoalan keuangan klub dan pergantian pelatih membuat Rafinha kesulitan beradaptasi. Di 2 musim pertamanya, Rafinha hanya membuat total 20 gol, masing-masing 10 gol di setiap musimnya. Ini tentu bukanlah statistik yang oke bagi pemain berharga 50 juta pound sterling tersebut.
Wajar jika masa depan Rafinha sempat dispekulasikan musim panas lalu ketika Barcelona dikabarkan ingin menjualnya untuk mendapatkan uang demi membeli Nico Williams. Namun, kedatangan Hansi Flick mengubah segalanya. Sebagai pelatih baru, Flick mampu menemukan posisi terbaik untuk Rafinha, di mana ia dibebaskan bermain dari kiri, kanan maupun tengah. Hasilnya, Rafinha tampil gacor dengan 6 gol dan 6 assist dari 12 penampilan. Ia terpilih sebagai pemain terbaik di La Liga bulan Agustus dan bahkan beberapa kali dipercaya menjadi kapten. Bagi Rafinha, performa bagusnya saat ini bukan disebabkan karena rumor seputar masa depan. Hanya saja, Rafinha memang mendapatkan kepercayaan lebih dari Hansi Flick, sehingga ia bisa tampil lebih lepas. Mental dan taktik berperan besar, tetapi yang tak kalah penting adalah kepercayaan pelatih dan rekan-rekan satu tim. Mental saya di awal musim berbeda ketimbang sebelumnya. Saya tahu harus bisa beradaptasi dengan posisi baru di sini. Hat-trick yang dibukukan Rafinha ke gawang Bayern Munchen juga menyamai catatan kompatriotnya di timnas Brazil yaitu Vinicius Junior yang juga mencetak hat-trick ke gawang Borussia Dortmund. Kini, Barcelona kembali menyamai catatan hat-trick Real Madrid dengan 15 hat-trick di Liga Champions setelah sempat tertinggal dalam waktu 24 jam.